Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya berupa infak dakwah kepada channel dakwah ini. Besar harapan semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi saudara-saudaraku yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Aku mewakili seluruh viewer-viewer terkasih di sini mengucapkan terima kasih karena atas kepedulian kalian semualah sehingga channel dakwah ini masih dapat eksis dan hadir di ruang-ruang diskusi kita semuanya. Dan insya Allah Gusti Allah Ingkang Maha Agung akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, atas apresiasinya aku ucapkan terima kasih. Yang anti download dan anti skip, dan bagi yang berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Linknya yang di share ya. Dan semoga dengan itu bisa menjadi catatan langit bagimu sebagai upaya bahwa engkau telah tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang telah mengambil peran serta dalam siar, dalam share, dalam menyampaikan, walaupun hanya sekedar men-share link kajian. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga video kajian kita kali ini bagus ya. Kalaupun nanti ada kurang-kurangnya mohon dimaklumi. Ini masnya Gra itu sudah berangkat sekolah. Ini adiknya Ranti yang masih kelas 2 lagi libur, jadi kameramennya sementara dia. Menjadi kamera woman ya. Kalau kameramen jadi kamera woman. Jadi nanti kalau ada yang salah-salah ya dimaklumi aja lah. Yang penting poin yang aku mau sampaikan itu bisa kalian pahamin dan nanti kalian bisa menjadikan sebuah pemikiran ya. Jadi nggak usah terlalu serius-serius lah ya, santai-santai aja. Ngapain juga serius-serius? Makanya kemarin ada yang ngomong, gue seharusnya minum dulu. Ngapain ngatur-ngatur minum dulu? Kalau aku ngomong haus, masa aku harus tahan haus? Mau minum ya minum aja. Siapa mau ngatur-ngatur? Aku ndak suka aturan-aturan yang itu mengekang gitu. Kita hidup merdeka kok, merdeka-merdeka saja. Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya, aku kasih mukaddimah, introduction, pengantar atau sekapur sirih. Jadi kalau kamu baca tulisan-tulisan kesusastraan lama itu dulu biasanya ada begini. Sekapur sirih. Nah, itu artinya introduction. Ada lagi apa ya? Sekapur sirih atau nanti kalau pengantar itu selayang pandang gitu. Jadi orang-orang dulu itu bahasanya itu asik-asik ya. Sastrawinya itu tinggi-tinggi. Sekarang generasi sekarang amburadul. Ya. Amburadul, kacau. Kita kalau baca karya sastra yang bagus itu bisa gimana ya? Itu juga akan membentuk karakter kita menjadi orang yang santun. Jadi tidak berangasan kan? Apa berangasan? Berangasan itu bahasa Jawa. Yang nggak tahu apa berangasan, sulit diterjemahkan ya. Oke. Tapi santun itu bukan berarti kelemak-kelemek loh ya. Bukan tari terus nggih, nggak begitu. Jangan juga salah memahami. Tegas itu bukan berarti tidak santun ya. Oke. Kemarin aku sebetulnya itu insidental saja sih ya, mensikapi apa yang sedang ada di publik jagat media dakwah saja ya. Makanya
kemarin itu kan aku mendiskusikan Yesus Tuhan yang pernah hilang. Ya. Yesus itu memang Tuhan yang pernah hilang. Kalau hitung-hitungan sejarah itu bisa kurang bisa lebih. Jangan kamu patok, oh itu pasti enggak. Sekitar ada yang bilang 13-an, monggo. Kalau aku sepertinya seperti 17-an tahun hilang gitu ya. Hilang. Nah, aku sudah bilang ya, yang bisa mengungkap kenapa Yesus itu hilang dari peredaran gitu loh ya. Itu nanti hanya ada satu kitab ya yang bisa menjelaskan kenapa kok sampai hilang. Nah, itu semakin mengokohkan memang ya. Bukan kami menolak secara totalitas loh ya. Ini justru teman-teman Kristen harus tahu dulu ya, bahwa Injil yang sekarang itu yang ditulis oleh 4 penulis yang kanonikal itu ya, itu memang hadis. Jadi ada missing link, sumber datanya nggak ada, yang nggak ditulis. Orang menulis itu berdasarkan data yang ada. Kalau sumber datanya tidak punya data ya nggak ditulis gitu loh ya. Yang namanya hadis, kita itu harus ada uji kesahihan pada saat mana dia diterima, pada saat mana dia ditolak. Ini supaya antar Islam dan Kristen kalau dialog itu enak gitu loh. Jangan, oh katanya kita palsu kok ditolak. Oh katanya kita palsu kok dikutip gitu. Kan sering itu, dan itu aku sudah jelaskan, videonya silakan dilihat. Katanya palsu tapi kok dikutip gitu. Ya. Karena apa? Tidak bisa menerima semua, tidak bisa menolak semua. Parameternya apa menerima dan ditolak? Kan harus ada ya perjanjian terakhir dan otak gitu loh. Dia sesuai dengan otak enggak? Kalau enggak ya kita tolak dong. Kalau sesuai ya kita terima. Gitu ya. Oke. Beranjak dari sana, aku terus memberikan sebuah katakanlah sinyal gitu ya. Sinyal. Aku nggak sebut kitabnya loh ya kemarin, sinyal. Dan sinyal itu ditangkap secara cerdas oleh Kang Mas kita, Mas R.E. Mas R.E. ini kalau nggak salah orang Jakarta ya, cuman dia sepertinya orang penting lah ya. Karena mobile tugasnya ke daerah-daerah itu kan berarti kan orang penting ya. Nggak tahu karyawan apa, aku nggak tahu. Yang jelas kami pernah janjian mau ketemu waktu dia ada tugas di Jawa Timur, khususnya di Malang. Cuman dia di Malang, aku di Batu. Dia tidur di hotel di Malang atau di Lawang, lupa aku itu. Jadi ada Malang, ada satelitnya Lawang itu sebelum dari Surabaya. Nah, aku di Batu. Ingatku dulu dia tidurnya itu di hotel di Malang atau di Lawang. Ya itu sama jauhnya dari Batu, sehingga kami nggak jadi ketemuan ya. Ini Mas R.E. ini setahuku ini, seingatku, tolong Mas R.E. kalau keliru, kan mama juga lupa ingat. Dia menangkap dengan cerdas. Dia bilang begini, sebuah eksekusi cerdas dari Gus Beti. Langsung dia menukil Quran surat Maryam ayat surat 19 nomor 29. Padahal aku tidak ngomong loh ya. Kenapa? Aku mengurangi resistensi dulu. Supaya kita ngomong yang asik-asik dulu. Gitu loh. Nanti kalau kita kesana itu slow motion. Masuknya enak. Kita kan mau mencari kebenaran. Bukan mencari kemenangan. Untuk apa menang-menangan? Nggak berguna itu. Itu masa laluku begitu. Menang kalah. Kalau sekarang nggak, benar salah. Yang benar sama-sama kita ambil. Yang salah sama-sama kita tinggalkan. Mau jangankan 10 orang, mau 1000 orang bilang Gus Beti kalah gitu, nggak ngepek, nggak masalah. Itu ada. Kalau ya, tapi aku tidak salahkan, karena aku juga pernah memasuki masa-masa itu. Semua kan berproses ya. Kalau dialog lintas iman itu otaknya itu menang kalah. Lu mesti gua babat habis, lu mesti kalah. Itu yang aku bilang kemarin, itu ban putih.
ban putih, terus ban coklat. Nah, seperti itu. Kalau sudah ban hitam apalagi dan 1 dan 2, otaknya sudah berubah. Bukan kalah menang, tapi benar salah. Yang benar kita ambil, yang salah kita tinggalkan gitu. Jadi jangankan 10, 100, 1000 mau seluruh dunia bilang Gus Metik kalah, ya ora apa-apa toh. Nggak apa-apa. Karena aku tidak di situ lagi orientasinya, tapi benar salah kan gitu. Oke. Ternyata oleh Kang Mas RE ini ditangkap dengan cerdas. Maka aku bilang, dan dirimu Kang Mas Pewer yang sungguh cerdas bisa membaca kemana arah diskusi berlabuh. Matur nuwun Trims. Ingat, aku pakai bahasa sastra toh. Kemana arah diskusi berlabuh itu bahasa sastra. Jadi ketika kita ngomong sama orang cerdas, ya, lawan ngomong kita itu bisa tahu kemana arah omongan kita. Itu dia cerdas, gitu loh. Jangan kita ngomong ke kanan, dia nangkapnya ke kiri, ya itu minta digetok kepalanya itu. Ya. Terus dia jawab lagi, justru saya yang masih harus banyak belajar dari jenengan Gus. Itu makanya saya selalu nyimak kajian-kajian jenengan yang selalu mengedepankan kerangka berpikir yang objektif dan akademis. Sehat dan berkah selalu buat jenengan dan keluarga Gus. Oke, matur nuwun. Terima kasih untuk Kang Mas RE atas doanya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk semuanya. Untuk Kang RE bersama keluarga dan untuk seluruh pewer-pewer terkasihku ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berkah selalu. Oke. Jadi pintu masuk diskusi kita kali ini di situ. Ya. Nah, kemudian ini ditangkap lagi oleh seseorang yang bernama AHA. Nah, untuk ini aku perlu jelaskan. Karena ini nggak ada gambarnya. Cuma nama A gitu ya. AHA. Sekali lagi aku jelaskan untuk yang bernama AHA, karena nggak ada gambarnya, maka aku tidak bisa pastikan ini siapa. Ya. Maka aku, kan nama bisa sama dong ya. Nama AHA itu kan banyak ya. Ini biar tahu nih, ini yang Mas RE. Ini kamu lihat di komentar Yesus Tuhan yang pernah hilang. Ini Mas RE. Ya semoga nampak aja, ini gerai itu nggak ada. Dok Ranti, lihat ini nampak. Ya, oke. Terus ini, sebentar Dok. Ini Pak AH-nya itu ini. Nampak Dok? Kurang jelas. Coba gini, nampak? Lumayan, ya wes lah ya, oke Dok. Ya sekedar tahu lah, karena ya maklum Graitunya sudah sekolah ya. Nanti kalau kurang jelas kalian konfirmasi aja di kolom komentar ya. Begini, kalau ini ya, ini kalau artinya ya belum tentu. Jika maka, maka aku bilang jikanya dulu. Jika Pak AH ini adalah sesepuhku ya, yang ada di Bandung ya, maka aku ucapkan beribu-ribu kata hormat untuk sesepuhku Pak AH ya, karena kami sama-sama ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul, cuman beliau ada di Bandung di Jawa Barat, aku di Jawa Timur. Jadi beliau ini bapakku lah, karena usianya juga sudah lanjut, sudah sepuh ya, sudah sepuh. Dan beliau sejauh yang aku tahu tahun 73 sudah mengkaji Al-Quran. Jadi beda jauh ya, aku juga pantas jadi anaknya. Makanya aku bilang tadi, sudah dari segi usia saja pantas jadi bapak kita ya. Nah ini juga nanti sebagai contoh, yang sudah sepuh aja masih mau belajar. Kok kamu yang masih muda doyannya yang bombastis itu, tololmu itu apa bisa hilang? Gitu loh ya. Ini sebuah cerminan bagi kita yang sepuh, rambutnya sudah berubah aja masih suka cari ilmu. Kamu yang masih muda kok sukanya yang berita-berita bombastis, ya goblokmu yang nggak bisa hilang.
Ya, aku nggak larang kamu tonton video-video bombastis, nggak. Tapi anggap saja itu sebagai menu tambahan. Itu hiburan gitu loh ya. Yang utama kamu menuntut ilmu goblok supaya kamu cerdas. Beragama itu pakai logika, akal biar cerdas. Bukan pokoknya atau cari ini, katanya. Ya. Oke, kita sudah diberi contoh. Nanti ada satu, insya Allah kapan-kapan aku tunjukkan. Bapak kita dari Nah ya, ada satu lagi sudah sepuh masih juga belajar, gitu lihat. Cuman beliaunya tidak mau masuk ke sini, maunya japri lewat WA ya. Oke, kita kembali ke sini dulu ya. Kalau benar ya, jika benar ya, Pak AH ini adalah sesepuhku yang ada di Bandung atau Cimahi, aku lupa, Jawa Barat ya. Maka tanpa mengurangi rasa hormat, nah kan, jika maka ya, tanpa mengurangi rasa hormat, aku mohon izin dulu Pak. Artinya kita ini, kalau orang Jawa bilang tunggal guru seje penemu. Gurunya satu tapi pendapatnya beda. Itu biasa. Dalam ilmu-ilmu silat, ilmu-ilmu kanuragan itu biasa. Tunggal guru seje ilmu ya. Nah, sekarang aku akan menetralisir dulu ya, karena dalam diskusi ilmiah itu tidak boleh ada ewuh pekewo, salah ya salah, bener ya bener, masih tua salah ya salah, masih muda bener ya bener, tua bener terus enggak, salah muda salah terus enggak ya. Itu kerangka berpikir akademik. Makanya sebelumnya aku mohon maaf Pak, kita berbeda pendapat, dan aku akan jelaskan kepada Bapak ya tentang sanggahan yang Bapak sampaikan ya, yang Bapak sampaikan ya. Jadi ini aku bikin ekuivalen dulu. Yang bertarung itu otaknya, bukan status sosialnya. Kalau status sosialnya tentu aku harus memberikan hormat. Pertama, dari segi usia beliau adalah bapakku, sudah sepuh Bapak ini. Yang kedua, dari segi era belajar, beliaunya tahun 73 itu sudah belajar Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Lah aku baru kemarin. Jadi kan seorang kopral harus memberikan hormat kepada jenderal, gitulah kira-kira ya. Nah itu itu kita anukan dulu Pak ya, kita simpan dulu ya. Tapi setidaknya aku telah memberikan rasa hormat kepada Bapak ya. Nah kita sekarang berbicara head to head, otak ke otak gitu ya, gitu Pak ya. Itu aku sampaikan supaya tidak ada kendala, dan itu juga jika Pak AH ini adalah sesepuhku yang ada di Jawa Barat. Tapi kalau Pak AH ini orang lain ya, ya ayo kita langsung aja masuk ke inti permasalahan gitu ya. Jelas ya? Oke. Sekarang pendapat Pak AH itu begini. Apa yang dimaksud Gus adalah ya, dia mengutip Pak asorat ilaihi kolu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyah. Ya. Maka dia, ini surat ke-19 ya. Ayatnya ke-29 yang seperti dinukil oleh Kang Mas RE tadi ya. Ya, jadi dua teori ini cerdas ini ya. Maka dia, maksudnya Bunda Maryam, menunjuk kepada anaknya ya. Mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan. Nah, terus dijelaskan oleh AH ini ya, jadi kata anak diikat dengan mah ya, al-mah, itu tidak bisa dipahami metafora. Itu loh. Itu sanggahan dari Pak AH ini atau Kang Mas AH ini. Nggak tahu lah kuliah ini AH yang mana ya. Oke. Jadi aku ingat almarhum guru Al-Quran itu Gus Fanani, semoga Allah selalu merahmatinya. Begitu juga guru-guruku yang lain ya, yang sudah meninggal, mohon bantuan doanya. Semoga mereka pecinta-pecinta Al-Quran. Hadis Nabi mengatakan orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran gitu ya. Semoga beliau yang telah wafat
diampuni segala dosanya dan selalu dapat rahmat dalam tidur panjangnya, dan yang sedang sakit disembuhkan ya, disembuhkan dari penyakitnya sehingga bisa sehat kembali ya. Karena Cak Ahmad sakit, ini Gus Hendy juga sakit ya. Sakit. Oke. Sampai di mana tadi? Oke. Jadi duduk permasalahannya begini, aku sudah diskusikan ini habis-habisan ya. Jadi aku kalau ada masalah, aku males direcoki, itu aku ngajak guruku berdebat 4 mata, habis-habisan. Ya. Itu yang aku lakukan dengan almarhum Gus Fanani, dan Gus Fanani sudah tahu siapa aku. Kami diskusikan ini, ya. Di sini ada kata mah, ya, buayan, gendongan. Terus pada waktu itu aku mengatakan, apakah ini metafora atau harafiah? Aku sulit, Gus, menerima ini sebagai harafiah, gitu. Terus almarhum Gus Fanani menukil sebuah hadis yang tuntutlah ilmu mulai gendongan sampai ke liang lahat. Nah, ini juga pesan bagi kita. Makanya bapak kita ini yang meskipun sepuh masih tetap belajar. Beliaunya pakai hadis Kanjeng Nabi ini. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi kita untuk menuntut ilmu mulai dari ayunan, gendongan sampai liang lahat. Jadi kalau lu belum mampus, lu belum selesai menuntut ilmu gitu loh. Blok, ngerti? Ya. Nah sayang, aku arubiunnya, kan lu udah pada tahu gue kagak becus arubian ya. Itu di arubiunnya hadis itu ada diksi mah. Ya, buayan, ayunan, gendongan ya. Nah, Power AHA ini menyanggah aku dengan menggunakan diksi al-mah, ya, buayan. Jadi katanya begini. Jadi kata anak diikat dengan Ahmad. Anak diikat dengan Ahmad gendongan tidak bisa dipahami metafora. Ini kata power kita AHA ini gitu ya. Nah, kemarin kan begini, aku kan menggunakan grahito sebagai komparasi, sebagai analogi ya. Ada orang ngajak diskusi aku ya, terus aku bilang, lu diskusi aja sama grahito anak gue gitu. Terus dia bilang ya, ngapain gue diskusi sama anak ingusan? Ya. Itu apa artinya Gra itu benar-benar ingusan? Itu gimana logikanya? Ya. Itu gimana? Tetapi Bapak ini mengikat ya, makanya penjelasannya jadi kata anak diikat dengan mah, buayan. Nah, itu menurut Bapak ini ya, maka itu tidak bisa dipahami metafora. Jadi benar-benar bayi gitu loh maksudnya. Nah, aku bilang nanti dulu Pak, ya, nanti dulu Pak, ya. Ini masih introduction ya, karena ini ayat per ayat. Nanti bila mendesak akan aku kaji di papan tulis, aku jelaskan ayatnya, ya. Ini anggap introduction aja lah, ya. Jadi gini. Tajuk kita kali ini ya, aku kasih diksi dikit-dikit mukjizat bayi Yesus bicara, itu judulnya. Dikit-dikit mukjizat bayi Yesus bicara. Karena kemarin aku nggak sengaja lihat ya, apa namanya itu di Facebook itu lihat kok ada lewat gitu video gitu. Si Murtadin yang sekarang lari ke Amerika itu minta bukti mana mukjizat Muhammad gitu. Ya dia nggak nyebut Kanjeng Nabi lagi, orang dia sudah kafir kan. dia minta bukti mana Muhammad punya mukjizat gitu. Gue mikir begini. Dia padahal mengklaim pakar Al-Quran. Karena sebelum murtad kan pengakuan dia nih, dia dosen Al-Quran di salah satu pondok terkenal lah ya, karena itu memang cukup bergengsi juga itu pondok. Pakar tafsir Al-Quran ya. Lah kok goblok? Gitu loh. Kok goblok?
Mungkin kamu jawab, ya kalau nggak goblok nggak murtad. Ya bener juga sih. Ya, ya. Pertama, kerangka berpikir antropologis, kebudayaan dulu ya. Kenapa sih sebetulnya dulu itu orang dikit-dikit tanda. Tanda itu bisa, kalau kita baca perjanjian lama khususnya, nanti perjanjian baru begitu. Tanda itu artinya bisa diterjemahkan mukjizat. Jadi orang itu perlu tanda. Kalau kan orang nggak gampang percaya. Misalkan gue ngomong, gue ini nabi. Orang mesti tanya, apa buktinya lu enak-enak ngomong nabi, gue harus ngikutin lu. Gitu loh. Ya, maka orang dahulu itu menuntut tanda. Maka diberilah mukjizat. Mukjizat itu ya sebuah kelebihan yang tidak bisa dimasteri. Nggak bisa dimasteri mukjizat itu. Kalau bisa dimasteri bukan mukjizat. Gitu loh. Masalahnya kenapa orang-orang dulu kok minta tanda? Karena ya, orang-orang dulu itu hidup dalam dunia yang masih buta sains. Buta sains. Jadi untuk mengukur orang, dia bisa nggak melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan orang lain. Lah sekarang sudah hidup di zaman Android kok, bukan di zaman batu masih minta tanda itu loh. Ini kalau nggak blow on apalagi namanya. Yang pertama. Yang kedua, tanda, mukjizat itu tidak sembarangan. Itu otoritasnya di Allah. Al-Quran mengatakan seperti itu. Lah dia katanya dosen Al-Quran kok nggak ngerti. Coba baca itu. Ketika Arab-Arab bajingan pagan itu minta menuntut Nabi melakukan mukjizat. Apakah di Al-Quran itu dipenuhi? Kan tidak. Tidak. Kanjeng Nabi nggak akan melakukan itu karena Nabi tidak serta-merta mendapatkan instruksi dan Allah menurunkan mukjizat. Tidak gitu loh. Jadi intinya mukjizat itu diperlukan dengan kondisional pada waktu itu. Yang pertama. Yang kedua, mukjizat itu sebetulnya bukan yang mau disampaikan oleh para rasul utusan. Kemarin kita sudah bisa jelaskan, malaikat juga disebut rasul, itu nggak masalah. Rasul itu artinya utusan. Toiron itu utusan. Allah utus malaikat. Itu Hajar itu pasukan bergajah. Terus Gurob itu juga utusan. Itu ajar itu si Qabil tentang bagaimana menanamkan jasad adiknya yang dibunuh. Gitu. Ya. Ini kalian tak jelaskan supaya otak kalian tuh nggak goblok-goblok gitu loh. Ya. Karena kalau kalian berbekal terjemahan yang ada, tafsir yang ada, hancur. Ya. Makanya gue kadang-kadang prihatin, kemana itu orang-orang ustaz-ustaz yang top-top itu. Mbok ya diurusin lah ini terjemahan. Kasihan generasi muda kita. Terjemahan itu bukan sesuatu yang sakral, nggak bisa dikritik, nggak bisa benahi lagi. Bisa. Yang sakral itu original teksnya gitu loh. Ya. Oke. Sampai mana aku tadi, tak minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terus begini. Mukjizat ya. Nabi itu kan cuek bebek aja. Cuek bebek ketika dimintain mukjizat nggak dituruti sama Nabi. Seperti gue juga cuek bebek. Lu mau bilang kalah kek, mau bilang menang kek, gue kagak ada urusan. Karena kerangka berpikir ya, ruh gue, jiwa gue itu sudah meninggalkan kerangka berpikir menang kalah. Dia expand, naik menjadi benar atau salah. Jadi mau orang bilang menang ya terserah cangkemmu, kalah ya terserah cangkemmu, ngomong nggak ngepek ke gue. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu, nggak langsung dituruti itu. Pagan-pagan bajingan Arab itu nggak dituruti, ya. Dan Allah memang tidak turunkan mukjizat pada saat itu, ya. Jadi mukjizat itu adalah otoritasnya tetap di Allah. Allah kasih nggak? Kalau nggak dikasih ya nggak bisa apa-apa. Jangan lu kira, ya, Kanjeng Nabi Adam atau Moses bisa menyeberangi lautan. Nah, ini nanti kita diskusinya berat lagi. Itu laut apa dulu? Itu bisanya, itu otoritasnya ada di
Kanjeng Nabi Musa ansik? Bukan. Itu karena dikasih sama Allah. Begitu juga mujizat-mujizat Kanjeng Nabi Isa yang katanya ini jelentrek, ini mujizatnya. Itu berarti dari dirinya sendiri. Bukan. Orang Kanjeng Nabi Isa sendiri ngomong di Injil Yohanes kok, aku tidak bisa apa-apa berbuat dari diriku sendiri. Bapa lebih besar daripada aku. Kurang jelas ya apa? ya, kurang jelas ya apa? Enggak. Jadi kalaupun Kanjeng Nabi Isa bisa melakukan mukjizat, otoritas itu tetap di Bapa. Gitu loh. Seperti kemarin ada kafir sudah murtad, ya tentunya dia sudah murtad kafir kan? Minta nuntut mukjizat. Gue jadi berpikir, ini kira-kira kalau misalkan hidup di zaman Nabi, ya, terus benar-benar dikasih mukjizat, apa dia mau beriman lagi ya? Gitu. Karena apa? Apakah ketika pada zaman Kanjeng Nabi Isa menurunkan itu mukjizat, terus semua orang-orang Israel itu mau beriman? Kan tidak. Kan tidak. Artinya apa? Ketika ada yang menuntut dan tuntutan itu dikasih, belum tentu juga dia mau beriman. Gitu loh. Jadi artinya kondisi itu Kanjeng Nabi Muhammad itu dia powerful. Dia tidak mau menari di atas gendang yang ditabuh oleh bajingan-bajingan Arab pagan itu. Bukan berarti minta mujizat, nih mujizat, minta mujizat, nih mujizat gitu. Enggak mau. Kanjeng Nabi Muhammad tidak meladeni mereka karena Kanjeng Nabi untuk menunjukkan dia powerful. Itu loh. Ya. Nah, terus ada yang minta mukjizat. kan repot ya. Repot itu. Terus begini loh ya. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi Isa ya, bisa katakanlah bisa apa? Ya. Mujizatnya menyembuhkan kusta misalkan, oke lah, ya. Tapi dia kagak becus membelah laut seperti Kanjeng Nabi Musa. Nggak bisa, sudahlah, nggak bisa. Karena mukjizat itu kata kuncinya tidak bisa dimasteri. Tergantung apa yang Allah beri kepada dia. Begitu juga sehebat-hebat Kanjeng Nabi Musa atau Moses bisa membelah laut, dia tidak pernah satu riwayat pun ditunjukkan bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak bisa. Jadi masing-masing punya kelebihannya sendiri-sendiri. Al-Quran juga mengatakan begitu. Dan intinya sebetulnya bukan di situ. Mereka itu dijadikan utusan para nabi itu bukan untuk pamer mukjizat, tapi menyampaikan ajaran agar engkau hidup dalam hukum Allah sehingga engkau menyatu bersama Allah, tidak terpisah sebagaimana Adam dan Hawa terpisah dengan Allah karena tidak taat, dia memakan buah terlarang. Asik gak? Gitu loh ya. Gitu. Makanya ini gereja-gereja, teman-teman Kristenku kalau mengundang saya khotbah, monggo silakan, jangan malu-malu. Free, gratis. Sekali-sekali gue ingin khotbah di gereja, ya. Tajuk yang paling asik itu memandang sebuah perbedaan di antara kita, bagaimana cara pandang Islam dan Kristen ketika kita sama-sama melihat Yesus gitu. Itu bagus kita khotbahkan di gereja, ya. Kita khotbah. Jadi jangan terlalu agama itu jangan dibikin ngeri gitu loh. Yang santai aja didiskusikan, tetapi tetap dalam hormat, gitu. Ya, oke. Nah, bapak kita ini, ya, bapak AH ini itu sudah tercekoki mukjizat, gitu loh. Sehingga dia menafsirkan, ya, ketika Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ngomong masih bayi, itu mukjizat, ya, gitu loh, ya, mukjizat. Dan dia menolak, kalau aku memahami itu bukan mukjizat, itu harus dipahami secara metafora, bukan harafiah. Masalah anak dan ayunan nanti gue jelasin, ya, ya. Sebentar, aku mumpung nggak lupa ini, ya. Ini aku nukil ini, ya. Ini bagus ini, ya. Ini juga seorang dokter yang nulis ini, ya.
Nih, semoga bisa lihat lah ya. Ndok Rati. Kasihan Rati. Dia terganggu mainannya, dia lagi pasar-pasaran. Nampak nggak gini? Lumayan. Kalau gini lebih dekat. Semakin nggak nampak apa semakin nampak? Semakin nggak jelas. Gini ya. Ini lumayan. Ayo udah main lagi sana. Ya. Jadi ini ya kisah mukjizat Yesus ya. Jadi kalau gini loh ya, sekali-kali gimana ngomongnya nih gimana? Karena aku sudah berjanji, tapi kapan kita bahas ya? Yesus berjalan di atas air. Terus Yesus itu Allah. Kalau ukurannya bisa berjalan di atas air jadi Allah ya, kodok itu nanti gimana? Kodok itu bisa berjalan di atas air. Bahkan ikan itu hidup di dalam air. Gitu loh. Ya. Kan aku sudah katakan ya, semua yang tertulis dalam kitab suci itu Allah itu kadang mengajari kita lewat perumpamaan. Sekarang coba sih diamati ya. Berjalan di atas air itu kira-kira faktual atau perumpamaan gitu loh. Kok sulitnya dikasih tahu? Karena sudah tercekoki seperti Pak Aha. Ini tercekoki mukjizat, dikit-dikit mukjizat, dikit-dikit mukjizat. Gue ini bukan orang yang menolak mukjizat. Aku yakin, gue percaya mukjizat. Tapi tunggu dulu, buktikan dulu bahwa itu mukjizat, baru kita terima mukjizat. Jangan dikit-dikit ketika otak lu nggak nyambung mukjizat, otak lu nggak nyambung, itu mukjizat. Kan jadi kacau. Pernah dulu diskusi, yang diskusi bukan aku yang mempertemukan antara sosok anak pondokan, dia dari sebuah pondok itu. Namanya aja Darul Lugo, rumah bahasa, ya begitu ya, Darul Lugo. Ketemukan sama almarhum guru Al-Quranku, Gus Husnul Hadi. Ya. Tapi aku lihat ya, guru-guru Al-Quranku itu memang mereka itu jiwanya lebih banyak ke mendidik daripada ke pertarungan pemikiran. Jadi yang penting sudah disampaikan, diterima ya monggo, nggak masalah gitu. Itu ya, termasuk semua lah guru-guru Al-Quran sepertinya seperti itu karakternya. Jadi beda dengan aku. Aku itu ya aku suka gimana ya, mendidik pun itu dalam kerangka pertarungan pemikiran, makanya gayanya beda gitu ya. Jadi saat itu aku temukan mereka di salah satu masjid, aku panitianya, aku EO-nya mendiskusikan Kanjeng Nabi Muhammad itu sebetulnya buta huruf atau tidak. Gitu. Karena aku dan guru-guruku semuanya, kami kelompok yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu melek huruf, bukan buta huruf. Kami berseberangan dengan mainstream yang mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf. Nah, di situ tak gelar diskusinya ya. Yang repotnya ketika dipahami bahwa ada orang buta huruf bisa jadi pemimpin, ya. Padahal yang diwariskan itu kumpulan huruf-huruf. Al-Quran itu kan kumpulan huruf-huruf itu. Terus dia bilang, itu mukjizat. Waduh. Ya sudah repot. Kalau sudah dikunci, Kanjeng Nabi Muhammad buta huruf itu mukjizat. Repot, diskusi nggak jalan, sudah dikunci mukjizat. Maksudku, you buktikan dulu itu mukjizat atau tidak. Baru lu ngomong itu mukjizat gitu loh. Orang di Al-Quran sudah sering dikatakan Kanjeng Nabi diberitakan untuk bacakanlah. Yatlu. Sekarang kamu harus tahu apa itu yatlu, apa itu ikro. Kembali ke tasrif. Seperti kemarin aku jelaskan, memang terjemahannya membaca, tapi membaca yang yatlu apa yang ikro. Memang terjemahannya manusia, tapi manusia yang anas, apa yang insan, apa lagi satunya lupa aku kemarin. Itu. Terus setelah selesai Gus Nurul bilang, sudah mas, nggak usah dilanjutkan, dah cukup itu. Gitu. Nah, itu aku menilai guru-guruku itu memang orangnya bijak-bijak. Ya, semoga Allah selalu merahmatinya. Mereka karakternya memang karakter edukasi, pendidik gitu ya, bukan petarung pemikiran. Ya. Jadi disampaikan secara ilmiah begini, monggo diterima, monggo ditolak, monggo. Gitu. Ya. Nah sekarang aku kasih tahu sama elu itu mukjizat dari buku ini ya, gue nukil nih.
Nih, ini dokter nih yang jelaskan, dokter alumni Leiden Belanda, ya. Lihat ini. Jika ada suatu laporan apapun, ya, bahwa telah terjadi sesuatu yang menurut sains selamanya tidak akan mungkin terjadi secara alamiah. Aku sudah jelaskan nature of law, hukum alam, ya, sunatullah kalau kita bilang kemarin, ya. Maka laporan ini tidak boleh diperlakukan sebagai suatu laporan tentang sesuatu yang faktual, empiris, alamiah, sungguh terjadi dalam dunia. Ya. Jadi kalau ada apa-apa yang bertentangan dengan logik itu pikirkan dulu. Jangan terus kamu kunci mukjizat. Yesus berjalan di atas air, mukjizat. Terus ada yang ngotot katanya, muridnya bisa berjalan di atas air. Nggak baca ayat berikutnya. Orang muridnya juga kedelap kok. Kopinya kopi kecil ini ya. Habis sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi jangan kesusu gitu Pak Aha, ya. Lihat dulu duduk permasalahannya. Lihat dulu, ya. Nanti akan aku lebih jelaskan kalau sudah di papan tulis, ya. Bagaimana narasinya, diksinya bagaimana, teksnya gimana, nanti dikunci dengan konteks. Baru jelas. Tapi sekarang aku belum bisa jelaskan. Karena kan ini sekedar menu tambahan, aku bilang tadi ini trigger aja untuk kita berpikir lebih jauh. Nanti aku jelaskan di papan tulis. Nah, papan tulisnya nggak bisa dipakai. Kalau siang gini dia tersinar matahari jadi silau, ya. Ya maklum lah. Makanya doakan Gus Beti bisa dapat kiriman uang dari langit, ya. Bertonton uangnya jebret turun gitu ya. Terus nanti bisa bikin rumah, bisa bikin studio, ya, bisa ngundang kalian diskusi karena tempatnya sudah ada. Kalau seperti ini aku undang, bagaimana tempat diskusinya aja nggak ada. Sedangkan tamu-tamu gitu nggak semua aku terima di rumahku. Lebih baik aku pilihkan kita ketemu di kafe aja di mana. Karena apa? Nggak kondusif. Bukuku ini berserakan. Aku takutnya dia salah paham. Kalau sudah kenal Gus Beti lebih lama sih nggak masalah karena dia tahu. Ini karena kondisi sebenarnya aku nggak bisa hidup begini. Aku suka yang tertata, buku-buku rapi sehingga kalau aku cari itu gampang. Ya tapi ya kita harus menerima, jangan terlalu banyak menuntut. Yang penting ketika usaha sudah ditapal batas, biarkan takdir dan doa bertarung di langit. Nah, ini takdir dan doanya bertarung di langit. Mudah-mudahan aja, makanya aku bantu doa ya. Semoga terjadi perubahan lah ya. Ya. Ini bukuku berserakan. Aku malu kok datang dikirain aku orang jorok gitu. Padahal kondisi gitu, ya. Oke, gini Pak Aha, ya. Kalau panjenengan mau bertarung dengan aku dalam pemikiran, bertarung kita ya. Apakah kalimat ini harus kita pahami metafora dan harafiah dengan menggunakan ayat yang 29 itu bagiku seperti aku meniup debu, Pak. Tidak perlu waktu yang banyak dan tidak perlu sulit untuk menjelaskan kepada Bapak. Kalau Bapak berpijak pada surat Maryam 19:29. Kesalahan Bapak di sini, Bapak tidak melihat alur ceritanya. Itu yang aku bilang, logika kalimatnya. Makanya kan aku bilang terus terang jujur, aku Arabian itu nol putul. Baca Arab sama gerak itu kalah nol putul. Tapi otakku main, logikaku main. Itu yang menguntungkan aku sehingga aku bisa, ini orang ini ngomong bener nih. Ini orang ini ngomong salah nih. Makanya aku bilang, kalau kita baca, aku sudah buka tafsir terjemahan dari ini. Semua menyajikan sama apa adanya. Karena semua penafsir, penerjemah sudah terkontaminasi mukjizat. Nabi Isa ngomong masih bayi, mukjizat. Nanti dulu Pak. Apa bedanya sampean dengan orang Kristen? Dikit-dikit mukjizat demi mengilahikan
mengilahiakan Yesus. Kalau sekedar diilahiakan sih tidak masalah. Lah kalau terus dijadi Allah, jangan dikit-dikit mujizat, dikit-dikit mujizat. Nah, seperti ini, aku tadi bilang, itu bahasa jangan kamu pahami juga secara letterlek. Aku bilang, ya mohon bantuan doa semoga ada uang turun dari langit 1 ton, terus aku bisa bikin rumah, bikin studio. Itu juga bahasa metafora, Pak. Uang turun dari langit, jangan terus dipahami jatuh dari langit. Ya, makanya kalian kalau baca surat Al-Maidah, surat hidangan, dan itu ditangkap oleh teman-teman Kristen bahwa Yesus memberi makan 5.000-an, 4.000 orang, itu kamu kira makan nasi apa? Kamu kira itu kalau dalam perspektif kita itu soto turun dari langit, rawon turun dari langit, terus apa lagi? Masakan Padang turun dari langit, begitu. Kalau kita pakai perspektif Barat Tengah, makanannya apa sana? Roti jelai turun dari langit, gitu. Kasihan otak kalian itu. Yang namanya para nabi itu bukan untuk menyampaikan makanan perut, tapi makanan rohani. Bukan hidangan untuk perut, tapi hidangan rohani. Itu pahami. Supaya kalian cerdas. Gitu. Jangan dikit-dikit hidangan dari langit, turun soto, turun sambal hijau, masakan Padang, turun rawon, gitu. Oke Pak, ini mungkin sudah terlalu panjang, aku nggak bisa kontrol sudah berapa lama. Nanti kita tuntaskan lain waktu, karena nanti aku akan membicarakan. Kalau kita lihat kitab yang satu ini akan menjawab kenapa missing link sejarah Yesus kecil itu kok hilang, kenapa? Nanti ya. Terus masukanku gini Pak, kalau Bapak ingin bertarung sama aku lewat perang pemikiran, ya, Bapak seharusnya menukil itu sejak ayat yang ke-27. Gitu. Jangan di ayat 29, Pak. Kalau di ayat 29 itu seperti aku bilang tadi, itu seperti aku meniup debu. Kesalahan Bapak memahami ayat 29 itu, Bapak tidak melihat alur ceritanya. Gitu loh. Bapak nggak lihat alur ceritanya. Bapak hanya terjerat mengikat anak itu dengan gendongan, dengan Mahdi. Mahdi bukan Imam Mahdi loh ya. Di sana Pak masalahnya. Tapi kalau Bapak berulang kali baca, gimana sih logika kalimat ini? Ceritanya, alur ceritanya gimana? Bapak akan ngerti, tapi nanti aku jelaskan. Ya? Nah, kalau Bapak mau membantah Gus Beti dalam pemikiran ini, bahwa Gus Beti pada posisi ini bukan mukjizat. Ya, ini bahasa metafora, bukan harafiah. Seharusnya Bapak naik dikit. Ada 2 ayat di atas, itu di ayat 27. Ini yang aku bilang memprihatinkan aku, karena semua terjemahan, semua penafsiran begitu. Terjemahannya salah setelah aku lihat. Diterjemahkan begini. Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Astagfirullahaladzim. Menggendongnya. Ya. Kaumnya berkata, hai Maryam. Kaumnya itu siapa? Ya bangsa-bangsa Yahudi Israel itu. Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Oke. Maka di konteks ini seharusnya Bapak mengunci Gus Beti dengan diksi menggendongnya. Di sana Pak. Alur ceritanya itu mendukung Bapak untuk menang. Mendukung untuk menang, belum tentu menang lawan aku. Tapi kan kita sudah mengatakan, ini bukan masalah menang kalah. Masalahnya benar salah. Itu loh. Jadi, kalau Bapak menggunakan ya Quran surat Maryam ayat yang ke-27 untuk membantah argumen Gus Beti bahwa episode yang selama ini dipahami
orang bahwa Kanjeng Nabi Isa itu masih bayi sudah bisa ngomong dan itu mukjizat, itu Bapak harusnya berpijak pada Quran surat Maryam, ya, surat Bunda Maryam ayat yang ke-19 surat yang ke-19 ayatnya yang ke-27. Karena apa? Di situ ada diksi menggendong. Lah kalau digendong itu kalau nggak anak kecil ya orang sakit. Gitu aja. Ranti. Dia lagi main. Mana Nduk Ranti? Semoga nampak Pak ya. Semoga nampak. Ini Pak, menggendong ini. Ini Dok, tolong bantu Bapak Dok. Ini kalau kurang jelas bilang. Jelas? Enggak. Ini? Ya, ini Pak ya, menggendong. Oke, udah main lagi sana. Menggendong. Jadi kalau Bapak berpijak di ayat 19:27 itu aku agak kerepotan. Karena aku harus berputar-putar dulu untuk mendekonstruksi ini terjemahan. Itu yang buat aku gereten. Karena kalau kita berpegang kepada terjemahan ini, bisa tidak bisa Kanjeng Nabi Isa itu dijadikan bayi, Pak. Maka klop dengan mujizat yang sudah terlanjur dicekokkan, dengan cerita dongeng-dongeng yang terlanjur dicekokkan kepada semua manusia ini, mujizat Kanjeng Nabi Isa atau mujizat Yesus adalah masih kecil sudah bisa ngomong. Padahal di buku ini sudah diingatkan, kalau sesuatu melanggar sunatullah, hukum alam, kalau di sini dia pakai saintis, aku pakai medis, ya, karena ngomong itu kan hubungannya nanti ke medis. Itu jangan langsung diterima atau jangan dianggap itu faktual. Disinilah otak kita bekerja. Itu. Oke, itu dulu ya. Dari aku nggak tahu sudah berapa lama ini, mungkin terlalu panjang. Ya, ini introduction. Nanti kita bedah, ya. Aku tunjukkan kalimatnya seperti kalau senja hari itu aku tulis di papan tulis. Ya, itu dari aku. Aku ulangi lagi, jika maka, jika Pak Aha itu adalah seniorku, Pak Aha itu adalah bapakku, ya, sesepuhku, aku akan mengutarakan rasa hormat, ya, tetap menghargai beliau, ya. Namun dalam hal ini kita berbeda pendapat, ya, bukan berarti aku tidak menghargai beliau. Tolong dipahami ini. Tapi kalau itu Ahmad, sudah nyebut nama. Kalau itu yang lain, ya tidak ada masalah. Ya, aku juga nggak tahu, karena itu hanya nama, nggak ada gambar. Oke, untuk seluruh keluarga besar kita semua ini, ya, di channel ini, mari kita sama-sama berdoa semoga mendapatkan rezeki yang barokah dan dilimpahkan kesehatan yang prima. Itu pesan dari aku. Dan berikutnya, jagalah menjadi milikmu yang abadi, yaitu Islam, Kanjeng Nabi, Al-Quran, dan Allah. Ya, apapun yang kamu miliki enggak kamu bawa mati. Enggak. Ya, enggak. Jangan berpikir seperti itu. Itu sebuah kebodohan. Berpikir yang cerdas. Ya, iman dan amal soleh itu nanti yang kamu bawa mati. Orang kalau sudah berpikir begini, menempatkan harta itu tidak di dalam hati, tapi di dalam saku. Sehingga dia untuk mengeluarkan hartanya untuk membela dinullah itu bukan sesuatu yang berat gitu loh, tapi ringan. Karena nanti justru itu yang akan dibawa dia mati. Bukan yang kamu depositokan berapa triliun, berapa miliar, berapa ratus juta, berapa puluh juta. Enggak. Kamu mampus itu menjadi hak waris keluargamu. Gitu. Ya. Ya. Gampangannya ginilah kalau terlalu sulit. Jangankan manusia, setan saja nggak suka sama orang pelit gitu loh. Ya. Jadi semoga kita tetap dalam kondisi itu, ya, maksudnya kita boleh kehilangan segalanya, tapi jangan sampai kehilangan iman dan amal soleh, ya. Al-Quran,
Kanjeng Nabi, Islam, Allah. Ya, itu dari aku ya. Sampai ketemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.